Kawasan konservasi tak hanya menyimpan kekayaan alam, namun juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam Kunstring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif, berbagai pihak menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam menjaga kelangsungan kawasan konservasi. Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi jadi salah satu pembahasan utama dalam Kunstring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga perwakilan masyarakat adat berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan. Diskusi ini muncul dari kesadaran bahwa banyak kawasan konservasi di Indonesia bukanlah ruang kosong. Di dalamnya terdapat komunitas yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Salah satu suara ini datang dari Diandra Orisa, perwakilan masyarakat adat dalam Tamblingan di Bali. Ia menceritakan bagaimana leluhurnya telah menjaga danau dan hutan Tamblingan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal. Seiring berkembangnya komunitas tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka. Dalam sesi ini, para pembicara juga menyoroti bahwa masyarakat adat kerap berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, ekspansi industri, hingga proses pengakuan hak adat yang masih panjang. Diandra menjelaskan, masyarakat adat dalam Tamblingan hingga kini masih berjuang agar Alas Mertaji dapat diakui sebagai hutan adat. Dan pada saat ini kami sedang memperjuangkan Alas Mertajati itu untuk kembali menjadi hutan adat karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam. Perjuangan ini tidak lepas dari proses panjang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Sabto Aji Prabowo menegaskan pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan akses legal kepada masyarakat adat di kawasan konservasi. Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41 bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui Perda. Setelah itu baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. 950.000 hektar itu usulan hutan adat, hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki? Selain persoalan status hutan adat, masyarakat adat dalam Tamblingan juga menghadapi tekanan pariwisata massal yang dinilai beresiko menggerus kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai alternatif, Brasi mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan alam dan budaya sebagai fokus utama, bukan sekedar mengejar jumlah wisatawan. Nah, itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis, atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur. Diskusi ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga tentang pengakuan terhadap pengetahuan, hak dan peran masyarakat adat yang selama ini jadi penjaga terdepan di kawasan konservasi Indonesia. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.